Ya, akhirnya emas mengalami kenaikan, tapi memang tadi malam kita sempat lihat level terendah di level 2381 dan bahkan pagi ini juga sempat sentuh 2378. Cuman masalahnya apakah ini sudah menjadikan harapan kita adalah swing low terakhir atau memang masih ada penurunan yang cukup tajam? Dan itu yang akan kita coba antisipasi, termasuk kita baca dari US dollarnya terlebih dulu. Oke, berikut ulasannya. Nah, kalau Anda lihat ini adalah grafik US Treasury Yield yang kemarin sudah sempat kita sampaikan bahwa ada kemungkinan untuk mengejar kembali level resisten yang ada di atasnya. Tapi juga jangan lupakan bahwa kita punya long bar candle atau long bearish candle di sini, dan arahannya adalah terkait dengan level resisten yang juga merupakan level tertingginya atau hanya sentuh level 50%. Oke, berarti kalau kita lihat seperti ini, otomatis yang kita lihat adalah dia sedang berada di level 50%-nya. Antara apakah dia tembus level kedua, artinya high dari candle tersebut, atau sampai level ketiga, dan itu berarti resisten ketiga yang kita anggap resisten sebelumnya yang cukup kuat. Nah, otomatis teman-teman, kalau misalkan kita asumsikan bahwa tidak ada data ekonomi, lalu kemudian rebound yang cukup efektif dikarenakan mungkin intervensi verbal atau apapun yang menenangkan market, maka kelihatannya kenaikan dari US Treasury Yield inilah yang membuat kenapa semuanya seolah-olah kembali dalam hal tenang. Periode tenang yang mungkin saja artinya hanya sesaat. Nah, tapi coba perhatikan. Kalaupun misalkan secara teknisnya kita menginginkan harga emas kembali naik ke level 2400, maka US Treasury Yield harusnya kita bisa harapkan mulai mengalami penurunan ataupun tekanan turun kembali. Walaupun ya kita tidak bisa langsung mengharapkan penurunan sampai level terendah. Minimal kita akan dapatkan dia turun kembali di bawah 3,83 atau bahkan di bawah 3,80%. Nah, ini step awalnya. Yang kita butuhkan adalah pelecutnya. Apa yang akan terjadi atau apa yang akan menjadi pemicu terkait dengan reversal turun tersebut. Nah, kalau kita lihat dari grafik daily, kelihatannya posisinya belum tentu memungkinkan. Tapi, kalau hanya melihat candle saja, berarti kita juga lihat saja candle sebelumnya. Long bearish candle yang ini juga sama, dengan cara yang sama, ternyata dia masih tertahan di level 50% dan belum tentu akan tembus ke level high ataupun level tertingginya. Artinya di sini, kalau saya asumsikan dia tertahan cukup kuat di level 50%, bisa saja hari ini candle-nya adalah candle bearish. Dan itu yang diharapkan bersama sehingga menjadi pemicu untuk pola penurunan selanjutnya. Nah, tapi yang kita lihat, mungkin US dollar sedang mengalami kenaikan. Tapi juga, ternyata apa yang kita sempat sebutkan kemarin, secara teknis memang wajar rebound tersebut terjadi. Dan lihatlah sini, posisinya dia cukup dekat dengan 50% katakanlah Fibonacci retracement yang kita tarik dari level puncaknya. Nah, otomatis ini juga menjadikan indikasi bahwa kecenderungan untuk rebound ini hanya perkara teknis. Artinya, tidak ada fundamental yang mendukung untuk penguatan US dollar untuk saat ini. Apalagi setelah kepanikan kemarin, mereka sudah mulai memperkirakan bahwa hampir bisa dipastikan 96-98% bahwa Fed akan melakukan pemangkasan di bulan September. Tinggal masalahnya adalah apakah akan ada pemangkasan darurat sebelum pertemuan tersebut apa tidak. Kita mesti harus memastikan dari data jobless claim ataupun data CPI minggu depan. Nah, oke, berarti kondisinya US dollar sedang mengalami penguatan, that's okay. Tapi kemudian kalau kita perhatikan dari grafik keempatnya, kelihatannya juga kenaikannya sudah relatif jenuh. Artinya, saya akan berharap di sini mulailah bentuk dengan shooting star ataupun candle reversal candle supaya nantinya dia mengalami penurunan. Nah, tapi tentunya ini akan sangat membuka peluang untuk rebound baik itu emas ataupun pound sterling atau bahkan oil. Tapi kita lihat ya, posisinya secara bertahap kita harus andalkan dulu level support 102.96. Kalau tidak, berarti harus Anda perhatikan atau Anda cermati, waspadai 103.66 untuk siapa tahu ternyata malah terjadi kenaikan lebih lanjut. Sementara itu kalau kita lihat dari pound sterling, berbalik turun setelah kemarin sempat kita sampaikan bahwa ada keraguan juga untuk kenaikan karena memang bentuknya kalau kita hadapkan dengan posisi bullish candle sebelumnya, berarti inilah hanging man yang berarti tanda-tanda untuk penurunan. Atau kalau misalkan kita anggap dari pola penurunan lalu kemudian ini memperkuat dari bullish candle sebelumnya, harusnya itulah hammer. Tapi yang terjadi adalah yang pertama tadi, yaitu terkait dengan hanging man. Sehingga dia bergerak turun dan tutup di bawah 61,8% kembali, sehingga persis dengan apa yang kita sampaikan juga, skenario-nya harus berubah kalau dia tembus 1.2700. Dan itulah yang terjadi teman-teman. Kondisi sekarang ini dia mengincar MA200 di grafik daily,
yang saat ini berada di kisaran 1.2650. Kalau kita ingat dari grafik weekly, ternyata memang kita mengincar zona MA50 yang sebetulnya ada di 1.2580-an. Jadi mungkin saja arah dari pergerakan kali ini masih tetap confirm dalam pola penurunan, sehingga nanti kita akan coba lihat apakah 1.2640 tersebut ditembus atau tidak. Kemudian di grafik keempatnya, kita masih punya teritori 1.2610 teman-teman untuk dijangkau ataupun untuk ditembus. Bahkan kalau misalkan ternyata yang kita perkirakan dari grafik weekly ataupun daily tadi benar adanya. Artinya mungkin ini akan menjadi jembatan ataupun bahkan bisa dibilang sebagai penahan untuk pola penurunan. Jadi Anda bisa pertahankan sell kalau 1.2610 ini ditembus, atau Anda switch strategi atau exit dari posisi sell kalau ternyata tidak ditembus. Harapan saya kalau misalkan pun ini tembus, maka target selanjutnya akan berada 1.2470. Wow, ini cukup dalam, tapi setidaknya kalau misalkan kita andalkan dengan MA50 di grafik weekly tadi, minimal kita akan dapatkan 1.2540 dan itu berarti zona tengah dari areal penurunan tersebut. Nah, kemudian kalau untuk crude oil sendiri, ini mungkin agak membingungkan. Kalau kita bicara tentang penurunan, ya secara candle dia ditutup dengan bearish. Jadi kemungkinan pola penurunannya ataupun tekanan turunnya masih akan ada. Tapi jika all historical price kita kerahkan di sini, maka kemungkinan pergerakannya akan relatif tertahan kembali. Jadi harapannya adalah rebound masih bisa terjadi walaupun dengan candle bearish kemarin. Positifnya, penurunan kemarin tidak lebih rendah daripada candle yang sempat tercipta di hari Senin. Sehingga kita bisa asumsikan bahwa ini adalah areal dari triple bottom, sehingga memungkinkan untuk dia kembalikan ke atas ataupun rebound terlebih dulu. Nah, di grafik keempatnya, dengan sangat mudah, kita bisa saja memperkirakan pola tersebut karena memang sudah berada di zonasi yang kita sebut sebagai historical low, ataupun bahkan psikologis low. Nah, otomatis yang saya harapkan ini akan terjadi kenaikan. Tapi tunggu dulu. Hal yang paling memungkinkan adalah pola pergerakannya. Kalau kita asumsikan pergerakan dari zona ini sebagai wave 1, kemudian inilah wave kedua, maka hitungan selanjutnya menunjukkan bahwa dia sudah jenuh di wave kelima. Berarti, kalau begitu kenaikan kemarin, walaupun terhenti itu kita asumsikan wave B, penurunan tadi malam kita asumsikan wave B. Sehingga kemungkinan potensi berikutnya adalah wave C yang kita perkirakan akan melanjutkan kenaikan di atas level $74. Berarti kita bisa tertahankan pola buy tersebut, atau asumsi saya adalah ini mungkin saja terjadi double bottom. So, buy masih tetap saya pertahankan kecuali Anda bisa switch strategi menjadi sell kalau 71.68 tersebut ditembus, atau dengan kata lain $74 itu gagal ditembus. Untuk saat ini, perkiraan kami mungkin masih akan mencapai ataupun menjangkau teritori 75. Sementara untuk emas sendiri, kalau kita perhatikan grafik dari H1, potensinya kecenderungan penurunan masih akan ada, teman-teman. Ini kalau misalnya kita asumsikan bahwa saya ambil trendline di situ, dan kemungkinan tekanan turun akan terjadi kalau misalkan 2400 ini gagal ditembus. Dengan kata lain, level sell mungkin saja masih bisa terjadi dengan catatan tadi 2400 yang tidak ditembus. Atau kalau misalkan kita lihat dari pola pergerakannya, bisa saja saya mengasumsikan inilah 1, 2, 3, 4 dan kita belum lihat level kelima. Sehingga ke level kelima tersebut mungkin akan terjadi, dan areal hijau ini ada di bawah 2364, dan itu berarti swing low diharapkan swing low terakhir sampai teritori 2350, 2355, lalu kemudian Anda bisa mulai mengincar zona buy di zona hijau tersebut dengan asumsi bahwa ini akan terpantul sebagai wave A, B, dan C. Itu sebabnya potensi untuk kenaikan untuk saat ini saya asumsikan masih fail ataupun masih belum terlalu kuat. Nah, ini juga bisa kita perhatikan. Penurunan seperti ini, maka kemungkinan penurunan terakhirnya masih bisa tercipta. Tapi, kalau misalkan ternyata yang kita lihat adalah kenaikan, maka pastikan kenaikan tersebut tembus level 61,8% di level 2422. Kalau itu tembus, maka dipastikan kenaikan akan jauh lebih dominan. Nah, meskipun demikian, di grafik daily-nya terlihat bahwa yang ada saat ini, dia tertahan di level support trendline. Sehingga, yang kita harapkan nanti malam akan terjadi pembalikan ke atas lebih kuat lagi dan berhasil ditutup kembali di atas 2400 dengan asumsi bahwa trendline tersebut masih cukup kuat, lalu kemudian berbalik dengan reverse candle.